Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hasbuna wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bil huda wa ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Para alim, para kiai ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati, para bapak, para sedherek sedaya. Alhamdulillah saat menika kula njenengan saged rawuh wonten TV Persada Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Mugi-mugi dengan kehadiran kula njenengan iki metu manfaat, metu barokah lan pikantuk pahala ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kula hormati, puji syukur alhamdulillah senaosa kula njenengan iki adoh saka Mekah Madinah. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan hidayah saking Allah ingkang arupi iman dhateng Allah. Ini merupakan satu karunia yang amat sangat besar yang harus kita syukuri. Mila kula panjenengan dados tiyang niki kita pinter mensyukuri nikmat Allah. Syukur sebagian ulama katakan Asyibli mengatakan ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Jadi kita ningali sapa sing paring. Ojo namung ndelok rupa barang sing diparingno. Dados yang paring sinten mboten enten malih kejawi Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua kenikmatan yang kita miliki, yang sudah, yang telah, yang akan, sedaya saking Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten tafsir Al-Qasimi disebutkan di antara unsur syukur dhateng Allah adalah khudu'u syakiril masykur. Jadi kita tunduk dhateng Allah, taat nopo ingkang sampun diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang perlu kita syukuri, kula panjenengan selaku tiyang mukmin enggak ada pedoman sing kudu kita ikuti inggih menika namine Al-Qur'an. Sehingga apa yang diterangkan Al-Qur'an semuanya adalah benar. Baik itu menyangkut pahala maupun siksa, semuanya benar. Di antara ayat yang menyatakan famanit tabahudaya wala yadillu wala yashqa. Dadi nek dhewek kabeh ki melu aturan Gusti Allah, gak kira cilaka, gak kira kesasar. Gak cilaka, gak kesasar berarti selamat. Kabeh wong ndok donya saanane wong kepengin selamat. Mula saka niku nek sampe dhewek niki mboten tumut aturane Gusti Allah, ya dadi wong sing gak selamat. Padahal kabeh menungso niku kepengin selamat dunya lan akhirate. Lah Al-Qur'an sebagai pedoman sembarang kalir niki carane nyambut gawe, carane rumah tangga, carane ibadah kabeh kudu melu aturan Al-Qur'an. Cara nyambut gawe Kanjeng Nabi mboten memberikan garis kok. Antum a'lamu bi umur dunyankum. Sing pinter nukang ya nukango. Sing pinter jahit ya jahito, sing pinter tani ya taniyo. Yang penting prinsip Al-Qur'an tetap kita pakai halalan thayyibah. Dipentafsiri halalan thayyiban itu thayyibul kasbi, apik oleh nyambut gawe. Lamun dagang ya gak atik mbujuki, gak atik sumpah palsu dan seterusnya. Wong tani gak atik ngelegal ngani kanca. Ini tuh sebagai kata pengantar. Oleh karenanya kita jangan sampai menyalahgunakan kenikmatan Allah itu. Sebab di samping khudu'u syakir hubun lahu, kita mencintai Allah, di samping itu kita harus juga tidak menyalahgunakan kenikmatan Allah itu. Bapak dan saudaraku sekalian, kemudian materi yang diberikan kepada saya adalah masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nopo sih? Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Jelas itu bukan kalam Nabi, bukan kalam malaikat, tapi kalamullah. Karena kalamullah pasti benar. Nah, kalamullah di sini al-mu'jiz sebagai mukjizat. Al-munazzalu ala Muhammadin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-manqulu bitawatur yang disampaikan secara mutawatir, al-maktubul masahif yang terus dalam mushaf. Dan yang paling penting yang terakhir al-muta'abbadu bitilawati.
termasuk ibadah bagi si pembaca. Ngerti artine gak ngerti artine nek gelem maca Al-Qur'an oleh ganjaran. Lah kapan nek aku sampean kabeh ngenteni iso artine lu kapan? Lah gak tau maca Qur'an. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, Quran harus kita baca niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemukjizatan Al-Qur'an Bapak dan sekalian, kapan kemukjizatan Al-Qur'an? Mukjizat itu melemahkan pihak lawan. Siapapun yang melawan tidak bisa. Siapapun yang menandingi tidak bisa. Itu mukjizat. Bahasa kasarnya ngoten. Nah, kapan kemukjizatan Al-Qur'an itu dapat dibuktikan? Paling tidak ada 3 hal, 3 faktor. Pertama, inggih menika adanya tantangan. Dari pihak lain menantang, dari Allah sendiri juga menantang. Lek pancene kowe gak percaya gawe ya bahasa sing kaya Al-Qur'an, persis kaya Al-Qur'an iki nek iso kowe. Semisal surat apa itu dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 88. Kulla ini cetamaatil insu wal jin, menungso jin sak donya kumpul dadi siji nggawe bahasa persis Al-Qur'an, gak kira iso. Ini tantangan yang bersifat umum. Ada juga yang mendorong tantangan itu dan ada yang menghalang-halang, tidak ada lagi. Oleh karenanya secara khusus tantangan itu ada yang bersifat jali, apa itu kulli, ada yang bersifat juz'i. Ajakan bertanding dengan seluruh ayat Al-Qur'an. Ini tidak mungkin bisa mereka. Sebagian saja ajakan bertanding membuat Al-Qur'an juga enggak bisa. Waliyatu bihadil misri in kanu shadiqin. Enggak bisa mereka. Bahkan dalam surat Al-Baqarah dikatakan fa ilam taf'alu walan taf'alu, bahasa Jawa gak kira iso kon. Pernah salah seorang ahli sastra bahasa Arab yang terkenal mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah, dia kembali pulang lapor kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Ternyata bahasa yang diwaca Muhammad itu bahasa menungso. Apa kata Abu Lahab? Ane ngono kono iman. Ndak, aku gak iman Nabi Muhammad. Ini bahasa menungso aku seiso. Tapi ternyata aku gak bisa menguasai. Itu bahasa menungso. Walaupun dia sudah begitu karena tidak mendapat hidayah, ya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian saudaraku sekalian, kapan Al-Qur'an itu diturunkan? Kalau melihat pelajaran-pelajaran yang ada, memang ada perbedaan ulama antara satu dengan yang lain. Kami mengambil yang sifatnya jumhur, yaitu tanzilatul Quran. Ada 3 proses. Pertama dari Allah pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu alam gaib. Kita tidak bisa menerangkan. Kata guru saya, putihnya luar biasa, nglewihi putihnya dunya, sehingga dia tidak bisa menerangkan lagi. Itu guru saya ahli tasawuf yang mengatakan pada saya. Yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya dengan jumlatan wahidatan. Ini bisa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi saudara sekalian, kemudian kepada Rasul beda lagi. Kalau kepada Rasul dari Baitul Izzah kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril yang paling banyak. Dan itu tidak dengan jumlatan wahidat, tapi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Asbabun nuzul istilahnya. Kadang-kadang ya 1 ayat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada memang 1 surat, tapi jarang. Salah satu contoh surat Al-Kafirun dan surat Al-Fatihah. Itu seluruhnya. Nah, dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lah, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada yang menafsirkan disesuaikan dengan surat An-Nisa ayat 69. Kita berharap kita ini nanti bisa kumpul dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita jadi kelompok nabi tidak mungkin. Tapi kalau as-siddiqin mungkin aja karena menjadi orang jujur.
Maka kata alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Bisa itu kalau kita mau. Nah, kemudian minas sholihin juga bisa. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, orang-orang yang sebaik itu wa kasuna ulaika rafiqa, perlu kita temani, kita dekat dengan beliau-beliau itu. Nah, kata Imam Ar-Razi bahwa al-maghdubi alaihim itu kelompok kafirin, sedangkan ad-dhalin adalah kelompok munafikin. Berbeda dengan penafsiran Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa apa itu maghdubi alaihim itu adalah kelompok Yahudi, sedangkan ad-dhalin adalah kelompok Nasrani. Oleh karena itu saudara sekalian, kita ini disebut manusia. Dalam Quran Al-Insan ada disebut basyarun, ada disebut an-nas. Al-Insan itu manusia yang punya kelebihan dibanding dengan apa itu makhluk yang lain. Diberi kelebihan Allah, diantaranya adalah menerima amanat. Yang semula amanat itu diberikan kepada langit, dia tidak berani, kepada bumi juga tidak berani, tapi akhirnya manusialah yang berani, sehingga segala-galanya ini untuk manusia. Ono sembarang kalir nok donya saanane opo ae dienono menungso kabeh. Ning menungso nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang dilakukan. Jadi kita kaya enak tapi punya tanggung jawab. Apik ya dibalas apik, elek ya dibalas elek. In aksantum li aburikum wa in asatum falah. Oleh karena itu kita berharap dengan Al-Qur'an kita baca, kita resapi artinya, maksudnya, kemudian kita terapkan, kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Saudara sekalian, masih banyak hal di antara Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, hudal lil alamin. Ini semua butuh pemikiran-pemikiran yang sangat serius. Oleh karenanya sekali lagi kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an tidak akan menjadi orang yang sesat, tetapi justru menjadi orang yang selamat. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itulah Bapak dan Saudara sekalian secara singkat terkait dengan Al-Qur'an. Jadi sekali lagi dengan adanya nuzul Al-Qur'an itu berkaitan dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Bagian mengatakan ketika Rasulullah di mana itu namanya Gua Hira itu masih alamat jadi nabi. Ada yang mengatakan secara resmi dilantik itu adalah dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 dan ayat kedua. Itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Sehingga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita tutup, sementara itu lain hari kita akan lanjutkan. Saudara sekalian, mudah-mudahan manfaat, kita duduk, kita mendengar, mudah-mudahan masuk kategori ibadah, sehingga apa yang kita dengar dan apa yang kita terima itu merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.